Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Mawaida. Dan di video kali ini, saya akan membahas perusahaan IPO yang bergerak di sektor pertambangan biji nikel, yaitu PT Trimega Bangun Persada, yang akan listing dengan kode tiker NCKL. Nah, PT ini sendiri sudah berdiri sejak tanggal 6 September 2004, sedangkan untuk kantor pusatnya berada di Gedung Panin, lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saham perusahaan yang nantinya akan ditawarkan ke publik itu sebanyak 12 juta lot, atau setara dengan 18% dari saham dicatatkan perseroan. Harga penawarannya berkisar di harga 1.220 sampai dengan 1.250 rupiah per lembarnya. Sehingga dana yang dapat dihimpun sebanyak-banyaknya yaitu sebesar 15 triliun. IPO ini sudah harganya premium, ditambah lagi dana yang dihimpunnya juga jumbo, semoga saja sukses. Lalu yang bertindak sebagai underwriter tentunya tidak sedikit. Ada CC, AI, CS, TP, TP, dan sebagainya. Dan mayoritas pengaruh underwriter terhadap IPO jumbo itu hampir tidak ada. Jadi hal ini tidak terlalu saya bahas. Lanjut lagi ke rencana alokasi dana IPO-nya, yang menurut saya terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, yaitu sebesar 27,53% dari dana IPO akan dipergunakan untuk keperluan bayar hutang. Hal ini memang kurang disukai beberapa investor. Lalu yang kedua, sekitar 32,27% dana IPO-nya akan digunakan untuk keperluan anak usaha, yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman. Kemudian sisanya, sebanyak 40,2% akan digunakan oleh perseroan itu sendiri, untuk keperluan belanja modal dan modal kerja. Nah, untuk rinciannya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Saya lanjut ke pembahasan kinerja keuangan dari perseroan. Menurut saya secara pribadi, kondisi keuangan dari perseroan ini bisa dikatakan masih cukup sehat. Hal ini terlihat dari kepemilikan aset perseroan, yang secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan mengalami kemajuan usahanya. Lalu untuk rasio hutangnya sendiri juga masih bisa dikatakan sehat, walaupun juga terindikasi liabilitasnya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu pada bagian laporan laba ruginya juga menunjukkan tanda-tanda bahwa perusahaan ini mengalami kemajuan usaha. Hal ini dapat terlihat dari pendapatan usaha dan laba bersih yang dicatatkan oleh perseroan itu sendiri. Baik laba bersih dan pendapatannya, ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi hal ini masih bisa dimaklumi, dikarenakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan valuasi dari perusahaan ini sendiri? Nah, setelah saya hitung, valuasi perseroan bisa dikatakan sudah mahal. Akan tetapi, valuasi ini masih berada di rata-rata valuasi sektor industri sejenis. Sebagai contoh, saya bandingkan dengan salah satu perusahaan yang telah lama listing di bursa dan memiliki jenis usaha yang hampir-hampir mirip, yaitu Antam. Nah, kalau kita lihat di sini, secara perbandingan harga saham, harga IPO NCKL ini memang terlihat lebih murah dibandingkan harga saham Antam sekarang. Akan tetapi, kalau secara valuasi, maka beda lagi hasilnya. Yaitu bisa dikatakan bahwa valuasi Antam masih lebih murah dibandingkan NCKL. Bahkan hal ini dihitung setelah estimasi dana IPO-nya ditambahkan. Lalu bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, menurut saya, harga IPO NCKL ini sudah termasuk premium. Ditambah lagi, dana yang dihimpun perseroan juga termasuk jumbo. Sehingga besar kemungkinan orang-orang yang membeli saham ini memang bertujuan untuk investasi. Bukan sekedar mengambil momentum IPO-nya saja. Dan prediksi saya, pada saat saham ini listing, kemungkinan harga sahamnya akan ditutup di zona hijau. Dan kalaupun closing di zona merah, kecil kemungkinan akan dikunci ARB. Tapi ingat, hal ini cuma sekedar prediksi saya saja, bukan sesuatu hal yang harus terjadi. Tetap saja marketlah yang akan menentukan nantinya. Lalu yang kedua, mengenai rencana alokasi dana IPO-nya.
di mana ada sekitar 27,53% akan digunakan untuk keperluan pembayaran hutang. Menurut saya, hal ini malah akan berdampak positif terhadap perseroan, dikarenakan akan meringankan beban keuangan perusahaan. Ditambah lagi, perusahaan ini bukanlah perusahaan kecil yang sekedar mencari keuntungan lewat IPO dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Lalu kesimpulan ketiga, bagi kalian para investor, menurut saya perusahaan ini cukup layak untuk diinvestasikan, mengingat kondisi keuangannya yang cukup sehat dan juga prospeknya bertumbuh dari tahun ke tahun. Oke, mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya simpulkan. Tetap ingat kalau video ini merupakan pendapat pribadi saya dan bukan ajakan untuk membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.